Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami tim PKM 77 FMIPA UNY tahun 2023 dengan judul Penggunaan Maggot Black Soldier Fly Hermetia Lucent sebagai agen biokonversi limbah ampas tahu dan kelapa. Anggota kami yakni Muhammad Ainul Hakim, Krisna Natasha, dan Diva Aprilia Putri. Latar belakang dan tujuan. Latar belakang, limbah merupakan zat sisa atau buangan dari berbagai macam aktivitas manusia yang apabila tidak dikelola dengan benar dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Dari beberapa limbah yang ada di Indonesia, limbah ampas tahu dan kelapa banyak ditemukan. Limbah ampas tahu merupakan hasil samping dari pembuatan tahu padat yang memiliki kandungan protein yang tergolong tinggi. Namun, ampas tahu tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Sedangkan untuk ampas kelapa dijumpai pada industri rumahan yang menjual berbagai macam kue basah berbahan dasar santan. Ampas ini umumnya lama terurai dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Maka dari itu dilakukannya biokonversi menggunakan maggot black soldier fly. Tujuan penelitian yakni yang pertama mengetahui kemampuan maggot BSF Hermetia lucent dalam menjadi agen biokonversi limbah ampas tahu dan kelapa. Yang kedua yakni mengetahui pengaruh limbah ampas tahu dan kelapa dalam pertumbuhan maggot. Tinjauan pustaka Hermetia lucent, Black Soldier Fly atau dalam bahasa Latin Hermetia lucent atau lebih dikenal di Indonesia dengan sebutan maggot merupakan lalat asli dari benua Amerika dan sudah tersebar hampir di seluruh dunia. Larva BSF memiliki kemampuan baik dalam mengurai sampah organik. Proses pemanfaatan larva BSF telah berkembang hingga saat ini. Selain mudah dilakukan, aplikasi ini juga hemat biaya dan tidak membahayakan. Penguraian sampah organik dengan menggunakan serangga BSF 80% dapat menurunkan jumlah sampah organik yang menjadi sumber energi untuk larva BSF. Ampas tahu merupakan hasil samping dari proses pembuatan tahu yang berbentuk padat. Ampas tahu masih mempunyai kandungan karbohidrat dan protein yang masih relatif tinggi karena pada saat pembuatan tahu tidak semua kandungan dapat terekstrak apalagi bila hanya menggunakan proses penggilingan sederhana dan tradisional. Hasil analisis proksimat dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian hasil analisis laboratorium juga dapat dilihat sebagai berikut. Ampas kelapa. Ampas kelapa merupakan limbah hasil samping dari pembuatan santan. Limbah pertanian ini tersedia dalam jumlah banyak dan belum dimanfaatkan secara optimal. Cara mengolah kelapa segar untuk dijadikan ampas kelapa ada dua, yakni dengan cara tradisional dan menggunakan mesin. Untuk kandungan nutrien dapat dilihat sebagai berikut. Di samping itu juga terdapat kandungan selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang merupakan fraksi utama dari dinding sel tanaman yang tergolong dalam senyawa polisakarida pada ampas kelapa. Biokonversi yakni proses dengan cara melibatkan mikroorganisme seperti ragi, jamur, dan bakteri atau alternatif dari invertebrata terestrial seperti larva serangga untuk mengubah sampah organik menjadi produk yang bernilai lebih tinggi. Konsep biokonversi tersebut merupakan solusi yang dapat mengatasi masalah pengolahan sampah organik. Biokonversi yang dilakukan oleh agen biokonversi larva BSF ternyata mampu mengurangi limbah organik hingga 56% dan sebagai agen biokonversi setidaknya ada 3 produk yang dapat diperoleh dari larva BSF sebagai biokonversi. Produk pertama yakni larva atau prepupa BSF yang dapat dijadikan sebagai sumber protein alternatif untuk pakan ternak. Produk kedua adalah cairan hasil aktivitas larva yang berfungsi sebagai pupuk cair. Dan yang ketiga adalah sisa limbah organik kering yang dapat dijadikan sebagai pupuk. Kemudian metode penelitian, jenis penelitian, penelitian eksperimen, subjek larva atau maggot black soldier fly, objek biokonversi, limbah oleh larva atau maggot BSF, variabel bebas maggot atau larva BSF, dan komposisi limbah, variabel terikat, hasil biokonversi limbah, dan bobot larva BSF. Tempat kebun biologi UNY, waktu Juni sampai Juli 2023, alat bak plastik, sarung tangan latex, cermin penutup bak, alat pengepres ampas, dan timbangan digital, bahan, maggot atau larva lalat BSF, ampas tahu, dan ampas kelapa. Analisis data yakni analisis seragam, yaitu ANOVA, data berat maggot BSF, parameter suhu dan pH limbah, hasil biokonversi, dan indeks pengurangan limbah. Prosedur penelitian, yang pertama mempersiapkan larva BSF, penetasan telur lalat BSF selama 3-4 hari, serta dipelihara hingga 6-7 hari. Syarat limbah ampas tahu dan kelapa, pilihan pakan awal yakni seberat 200 gram, dan perlakuan yang dilakukan pada tiap wadah antara lain sebagai berikut, dan dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Aplikasi larva BSF ke dalam wadah,
Tiap wadah nantinya akan dimasukkan maggot seberat 50 gram tiap wadahnya. Pemberian 100 gram limbah jika dilakukan penambahan limbah setiap harinya. Pengamatan proses biokonversi dan pemberian makan. Pengamatan proses biokonversi limbah oleh maggot BSF dilakukan setiap 2 hari sekali serta dilakukannya pemberian makan berupa limbah. Hal yang diamati yakni kondisi limbah dan aktivitas larva. Pengambilan sampel setiap seminggu sekali dilakukan pemeriksaan sampel maggot untuk ditimbang beratnya. Cara pengambilan sampel larva tersebut dengan menggunakan teknik sampling sederhana. Penimbangan limbah dari wadah juga dilakukan setiap seminggu sekali. Pengambilan data berupa hasil akhir biokonversi dan larva BSF. 1 bulan setelah pengaplikasian maggot ke dalam wadah perlakuan, diberhentikannya penelitian dan dilakukan pengambilan data terakhir. Data yang diambil antara lain berat akhir limbah, kondisi limbah, dan berat maggot. Timeline pelaksanaan penelitian. Lalu timeline kegiatan dari kelompok kami dari bulan Juni sampai Juli sebagai berikut. Baik, sekian terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.